Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah statistik di minggu kedua. Oke, di minggu lalu kita sudah berbicara tentang rumus, belum ya? Jadi minggu lalu kita belum berbicara tentang rumus, tetapi tentang cara memandang statistik itu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pondasi itu dengan membahas tentang konsep dasar statistik pendidikan. Oke, pertemuan ini sangat penting karena ini merupakan arah berpikir statistik kita dibentuk. Kalau di tahap ini salah, maka di tahap berikutnya statistik akan terasa berat dan membingungkan. Baik, di sini di posisi minggu kedua ini dalam perkuliahan. Coba kita lihat posisi pertemuan hari ini. Minggu pertama kita sudah membangun mindset. Nah, minggu ini kita akan membangun konsep dasarnya. Dan minggu berikutnya kita mulai masuk ke datanya. Artinya, hari ini kita sedang membangun pondasi. Kalau pondasi itu kuat, maka materi statistik selanjutnya akan lebih mudah untuk dipahami. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini bukan agar Anda hafal definisi, tapi agar Anda memahami fungsi dari statistik dalam pendidikan, khususnya PLB. Nah, saya ingin setelah pertemuan ini, Anda semua bisa menjawab satu pertanyaan penting. Mengapa guru PLB itu perlu memahami statistik? Seperti itu ya. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak mengapa statistik itu sering dianggap sulit. Mengapa statistik itu sering dianggap sulit? Apakah karena rumusnya atau karena kita yang sebenarnya tidak tahu statistik itu untuk apa? Oke, pertanyaan ini penting karena persepsi awal dengan memengaruhi cara kita belajar. Oke, apa itu statistik? Nah, statistik ini pada dasarnya adalah ilmu tentang data. Jadi data itu kalau cuma satu, misalnya nilai-nilai anak ya. Minggu lalu kan kita udah bahas itu ada 10 data. Nah, kalau cuma satu, itu namanya datum. Tapi kalau sudah banyak, itu lebih dari satu itu namanya data. Jadi itu statistik itu pada dasarnya adalah ilmu tentang data yang bantu kita mengumpulkan data, mengolahnya, dan menafsirkannya. Nah, itu seperti itu minggu lalu ya. Jadi statistik itu bukan sekedar hitung-hitungan, tetapi cara berpikir yang logis dan sistematis dalam memahami fenomena pendidikan. Ingat ya, bahwa statistik itu tidak sama dengan matematika murni. Ya, kalau matematika hitung-hitung dapat hasil, udah kesimpulan. Tapi di sini kita perlu menganalisisnya. Nah, itu jadi beda ya. Oke, statistik dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, statistik itu digunakan untuk memahami kondisi peserta didik, mengevaluasi pembelajaran, dan membandingkan hasilnya. Nah, itu kemudian diambil kesimpulan. Tanpa statistik, keputusan pendidikan itu seringkali hanya berdasarkan perasaan atau asumsi. Oh, kayaknya belajarnya sudah baik. Kayaknya sudah ada peningkatan anak-anak ini.
Nah, tapi kalau misalnya tidak dibuktikan dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, ya kita nggak akan tahu kan. Tapi kalau dengan adanya data, kita bisa lihat, oh emang ya terlihat. Minggu lalu nilai dia kalau dites penjumlahan sampai 10 ini, nilai dia baru 60. Nah, minggu ini sudah meningkat jadi 80. Nah, itu tidak berdasarkan perasaan, tapi sudah memang ada datanya. Oke, mengapa statistik penting di PLB? Nah, di pendidikan luar biasa, kita bekerja dengan anak-anak yang sangat beragam. Perkembangannya berbeda-beda, mereka tidak selalu sama, dan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Nah, statistik ini membantu kita agar tidak menyamaratakan kondisi anak dan lebih adil kita dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya yang di sini, eh, misalnya contohnya bina diri dia, yang satu ini pelajarannya apa ya kira-kira? Menggosok gigi misalnya. Yang satu ini sudah bisa memutar pasta gigi. Yang satu ini belum bisa menuangkan apa, memasukkan pasta gigi eh, ke sikat giginya itu. Nah, itu kan membutuhkan koordinasi mata tangan. Nah, sementara yang satunya baru bisa membuka. Apakah kita akan mengajarkan yang sama? Tentu kan tidak sama. Nah, itu berdasarkan kondisi anak. Jadi, beda juga cara pengajarannya karena startnya udah beda. Seperti itu. Oke, contoh kasus di PLB yang lainnya, misalnya sebagian anak menunjukkan peningkatan, tetapi sebagian lainnya stagnan, nggak berubah. Nah, pertanyaan apakah program tersebut berhasil? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak kan. Kita membutuhkan statistik untuk memahami kondisi ini secara objektif. Itu ya, teman-teman semuanya. Oke, kemudian fungsi statistik dalam pendidikan. Nah, secara umum, statistik ini berfungsi untuk menggambarkan data, membandingkan kondisi dan menarik kesimpulan, kemudian mendukung kebijakan pendidikan. Nah, setiap fungsi ini memiliki konsekuensi yang berbeda, terutama dalam konteksnya eh, PLB. Ini kelihatan nggak tulisannya ini? Atau saya geser sini gitu. Mana ada gesernya? Nah, di itu ya. Jadi peran statistik dalam pendidikan mendeskripsikan kondisinya, menyusun evaluasinya, membandingkan hasil pembelajaran, menginformasikannya, dan memperkuat keputusan data. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya jenis statistik. Nah, secara garis besar, statistik itu dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, pembagian ini sangat penting karena tujuan dan cara penggunaan di lapangannya berbeda. Jadi walaupun cuma terbagi dua, tapi nanti akan terlihat jauh bedanya di antara mereka berdua itu. Yang pertama kita mulai dari statistik deskriptif. Oke, statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data apa adanya. Jadi memang apa adanya data dan ia tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan keluar data yang ada. Jadi apa data yang terpampang itulah yang dijelaskannya, itulah yang digambarkannya, ya apa adanya, tidak ada perubahan-perubahan. Nah, statistik ini aman digunakan untuk memahami kondisi kelas atau kelompok tertentu. Nah, biasanya bentuk-bentuknya itu seperti tabel, grafik. Nah, itu biasanya terlihat ataupun rata-rata, melihat rata-rata itu untuk mempermudah apa pemahaman. Jadi misalnya ada eh, grafik ini, tingkat kelahiran di suatu daerah. Wah, ya kita menjelaskannya berdasarkan data. Oh, ternyata berdasarkan grafik pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah kelahiran yang tinggi. Ah, atau
10 tahun belakang lah, 10 tahun belakang ternyata dilihat ada peningkatan di tahun 2021, peningkatan kelahiran yang tinggi. Oh, nah itu apa adanya data. Kalau misalnya kita lihat kenapa ya tahun 2021, oh ternyata COVID, bapak-bapaknya pada di rumah misalnya seperti itu. Nah, di 2020 COVID, misalnya seperti itu ya. Jadi kita mau melihat datanya, tapi kita nggak ngelihat bapaknya, kita cuma ngelihat data bahwa tingkat kelahiran meningkat di tahun 2021. Nah, itulah bisa kita lihat kesimpulannya. Ataupun juga tingkat kematiannya, apakah selama 2020 peningkatannya lebih tinggi, misalnya karena penyebabnya COVID. Nah, itu misalnya salah satu contohnya, kalau misalnya kita mau melihat dari grafik. Dan begitu juga dengan tabel, di sana juga akan bisa kita pahami dengan mudah. Dan di situ, statistik deskriptif itu hanya melihat apa adanya data. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, statistik deskriptif tadi, contohnya kalau contoh deskriptif dalam PLB, contohnya misalnya ini, sebentar. Oke, menggambarkan data dalam konteks PLB. Rata-rata nilai anak meningkat setelah pembelajaran. Nah, pernyataan ini hanya menggambarkan data yang ada. Dia tidak menyimpulkan bahwa metode itu efektif atau berhasil secara umum. Cuma dia mengatakan bahwa eh, terjadi peningkatan. Nah, itu dilihat dari pembelajarannya. Nah, itu mencerminkan bahwa efektivitas metode yang digunakannya. Jadi rata-rata itu hanya menunjukkan peningkatan signifikan. Nah, dari awalnya 60 jadi 80. Seperti itu. Emang datanya saja yang dibaca. Misalnya itu kalau misalnya di sekolah nilai-nilai anak-anak ini pakai tabel misalnya seperti itu kan. Oh ternyata ini setelah diajar nih terjadi peningkatan. Tapi dia cuma baca tabel saja. Begitu. Oke, batasan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini memiliki keterbatasan. Ia tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan atau kesimpulan umum ya, atau mengklaim efektivitas suatu metode. Namun justru karena itu, statistik deskriptif ini relatif lebih aman dari kesalahan generalisasi. Jadi karena dia tidak pakai hitung-hitungan lagi, dia hanya menyimpulkan data dari yang ada. Ya kalau memang misalnya datanya yang salah, ya karena tabelnya yang salah, bukan karena kitanya. Kita hanya menyimpulkan berdasarkan tabelnya. Nah, dari data itu terlihat bahwa ada loh perubahan nilai anak. Ya udah, kalau misalnya oh enggak anaknya tetap enggak pintar kok. Oh, berarti bukan saya yang salah, tabelnya yang salah. Berarti data yang dimasukin gurunya yang salah. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi emang kita eh, baca baca data itu ya apa adanya. Seperti itu ya. Jadi dari kita sendiri aman, lebih aman. Oke, itu untuk statistik deskriptif. Kemudian kita lanjut lagi ke statistik inferensial. Oke, pada statistik inferensial ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Nah, disinilah statistik itu mulai mengandung resiko, karena kita membuat kesimpulan berdasarkan kemungkinan. Nah, bukan kepastian, seperti itu ya. Hmm. Oke, contoh inferensial dalam PLB. Nah, contoh pernyataan inferensialnya metode A lebih efektif daripada metode B. Nah, pernyataan ini mengandung generalisasi dan harus didukung oleh prosedur statistik yang tepat. Kenapa? Kok bisa metode A lebih bagus daripada metode B? Nah, apa dasarnya?
Nah, seperti itu. Itu kan kita mengambil kesimpulan dan kita harus bisa membuktikannya. Resiko statistik inferensial. Nah, karena melibatkan generalisasi, nah statistik diferensial ini memiliki risiko kesalahan, baik karena sampelnya yang tidak representatif atau analisis yang salah, maupun interpretasi yang keliru. Nah, oleh karena itu, statistik diferensial harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Jadi, kalau misalnya Ananda sekalian tidak boleh asal masukin data, asal olah data, asal hitung, dan memang di sini harus lebih detail kita terhadap data-data yang mau kita masukkan dalam memasukkannya dan pengolahannya serta pengambilan kesimpulannya. Gitu ya. Oke, statistik deskriptif versus statistik inferensial. Nah, kalau misalnya dilihat, kita bagi menjadi aspeknya, fokusnya, tujuannya, dan juga risiko kesalahannya. Nah, kalau misalnya tadi, deskriptif itu kan datanya ya data yang ada. Kemudian kita hanya menggambarkan apa adanya. Dan risiko kesalahannya ya hampir bisa dikatakan tidak ada karena kita hanya menjelaskan data yang ada saja. Tapi di referensial, kita fokusnya sudah populasi. Misalnya ada 100 orang mahasiswa angkatan Ananda, diambil sampelnya 10, dites eh, kemampuan braille-nya. Jika nilainya rendah, maka itu bisa disimpulkan bahwa 100 orang itu pada nggak tahu itu kemampuan dia tuh atau rendah kemampuan dia di braille karena sudah menyimpulkan dari 10 orang tadi. Risikonya ya banyak, apakah datanya yang salah, apakah cara mengambil datanya yang salah, apakah mengolah datanya yang salah. Nah, itu semua tentu akan berdampak pada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian itu sendiri. Oke, sebagai guru PLB, kita harus tahu kapan cukup dengan deskriptif dan kapan inferensial juga diperlukan. Jadi, di situ ya. Pak, kalau misalnya kita gabung deskriptif sama inferensial bisa nggak? Oh, bisa. Jadi sudah nanti akan kita pelajari selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutnya statistik dan penelitian pendidikan. Nah, statistik ini digunakan dalam berbagai pendekatan penelitian pendidikan seperti deskriptif, korelasi. Korelasi ini hubungan ya. Kemudian eksperimen, kemudian tindakan kelas, dan single subject research. Jadi banyak kok yang menggunakan statistik dalam penelitian-penelitian. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, artinya apa? Statistik itu selalu mengikuti tujuan dan desain penelitiannya. Itu. Jadi, oh saya maunya ini nggak bisa. Kita lihat dulu kita mau dapatin data apa dan bagaimana cara mendapatkan datanya. Oke, eh, statistik dalam PLB, statistik itu harus digunakan secara sensitif dan etis ya. Maksudnya, angka itu tidak boleh menghilangkan sisi kemanusiaan anak. Jadi statistik itu adalah alat bantu. Statistik adalah alat bantu, bukan alat penghakiman yang sendiri ya. Karena kenapa? Ya karakteristik anak itu kan macam-macam, kemampuannya macam-macam. Nah, sehingga Anda semua harus paham cara-cara penggunaan statistik itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk diskusi kasus. Nilai rata-rata meningkat, tetapi dua anak tidak berkembang. Nah, dari situ apa yang terjadi?
Nah, itu makanya kita harus memahami peran statistik dalam pembelajaran. Dari contoh tadi, apakah ya misalnya gurunya pakai metode ini. Kalau kita mulai dari sudut pandang metode, apakah metodenya efektif? Rata-ratanya meningkat, tetapi dua anak itu tidak berkembang. Apakah efektif metode itu dalam kelas? Nah, itulah yang mau kita cari jawaban. Kalau mau pakai deskriptif, ya kita ceritakan apa adanya. Kalau kita mau pakai inferensial, maka akan kita hitung, kita ambil kesimpulan. Seperti itu ya. Oke, baik Ananda sekalian. Bapak harap Ananda bisa merenungkan kembali peran statistik bagi guru PLB. Apa resikonya jika statistik itu disalahgunakan? Nah, mahasiswa kita ini, Bapak nggak menyebutkan orangnya, tapi kebanyakan statistik itu banyak disalahgunakan. Sehingga data-data anak itu, ya logikanya saja, anak ini tak bisa, gurunya sudah sekian tahun tak bisa, datanglah mahasiswa ini penelitian. Seminggu dia penelitian, anaknya langsung meningkat kemampuannya. Nah, itu kan sudah menyalahi statistik itu sendiri. Jadi harapannya adalah dengan Ananda belajar dengan benar, dengan baik di mata kuliah statistik ini, Ananda bukanlah menjadi bagian dari senior-senior kalian yang melakukan itu. Jadi memang data apa adanya yang kita masukkan. Kemudian jika ada kekurangan nanti bimbingan dengan dosen kita tambah. Jika ada kesalahan dalam input data kita perbaiki. Salah rumusnya kita perbaiki. Tapi bukan mengakali eh, angka-angka itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, eh, sepertinya habis materi kita. Oke, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa statistik itu merupakan alat bantu ya. Alat bantu kita berpikir dan pengambilan keputusan dalam pendidikan. Minggu depan kita akan melanjutkan ke data dan skala pengukuran, yaitu bagaimana data diberi nilai dan bagaimana hal itu menentukan cara analisis kita. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita minggu kedua ini. Eh, Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.